Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang SQL atau Structure Query Language. Dan ini akan bermanfaat kalau kalian memahami SQL ini, kalian bisa lebih fluid atau lebih lancar menggunakan tools-tools query yang ada di ArcGIS. Tapi kita tidak akan membahas terlalu detail semua yang ada di sini, tapi kita hanya bahas tentang select saja dan kondisi-kondisi sederhana. Website ini adalah w3schools.com. Kalian bisa klik menu SQL ini dan belajar SQL sederhana, di mana ini sebetulnya SQL itu ada beberapa fungsi atau kemampuan yang sering distandardisasikan kalau misalkan kalian mengotak-atik database, yaitu adalah CRUD atau create, read, update, dan delete. Ya, kalau untuk read sebetulnya sama juga dengan select ya teman-teman. Kita langsung saja klik yang di bagian select. Untuk select statement, ini sebenarnya kalau kita ingin menampilkan isi dari sebuah tabel di database tersebut. Jadi, select statement ini, data akan dikembalikan dari yang disimpan itu dalam bentuk tabel. Nah, disebutnya adalah set hasil atau result set. Sintaknya seperti ini, select, nama kolomnya atau nama fieldnya nanti, from dari tabelnya. Nah, ini juga dijelaskan di mana kolom-kolom itu adalah field names dari sebuah tabel yang ingin kita munculkan datanya. Dan jika kita ingin memilih semua field untuk tampil, kita ada istilahnya asterisk atau bintang. Jadi select semua field dari tabel tertentu. Kira-kira seperti itu dulu. Sedangkan satu lagi untuk where, di sini kita menggunakan SQL where clause untuk memfilter records yang ada di tabel tersebut, sehingga yang ditampilkan hanya yang difilter saja, tidak semuanya. Misalkan ini where clause digunakan untuk mengekstrak hanya record-record yang memenuhi kondisi-kondisi spesifik. Oke, sekarang mari kita tampilkan pgadmin. Kalau kalian familiar dengan tutorial instalasi PostGIS sebelumnya, kalian pasti tahu pgadmin yang saya install di komputer saya ini. Tapi untuk mengikuti video ini tidak perlu melakukan instalasi serupa juga. Ini hanya demo yang saya lakukan untuk mempermudah visualisasinya. Di sini saya akan terhubung ke server saya sendiri. Dan di dalamnya ada database peta tematik dan Postgres. Kita akan menggunakan database peta tematik, di mana ada skemanya yaitu publik dan tabel-tabelnya ini ada dua yang kita gunakan seperti biasa. Kalau kalian mengikuti tutorial di channel saya, pasti saya sering menggunakan data ini, tutorial GIS_Jalan Bandung. Nah, bagaimana isinya? Kita lihat dulu. View first 100 row. Nah, kira-kira view-nya seperti ini. Dan di atasnya ini sudah ada script SQL-nya untuk menampilkan data-data ini. Jadi ini adalah select semua field atau bintang dari public. Public ini adalah skema public. Kalaupun tidak ditulis, dia akan mengasumsikan public sebetulnya. Tapi kalau teman-teman punya skema yang lain, namanya selain public, ini harus dituliskan di depan. Lalu dot, nama tabelnya, yaitu tabel tutorial GIS Jalan Bandung ini, dan langsung bisa di-enter untuk menampilkan semua datanya. Tapi kalau ingin diurutkan, misalkan diurutkan berdasarkan ID-nya dan urutannya adalah ascending, lalu dibatasi hanya menampilkan 100 data saja, ini tambahan scriptnya atau tambahan komennya. Sekarang mari kita praktek untuk melakukan sendiri. Kita klik di database ini, peta tematiknya, query to, dan untuk menampilkan semua data seperti tadi, select, bintang, from, nama skemanya, public.tutorial GIS_Jalan Bandung, dan kita bisa langsung run query-nya di sini. Nah, ini akan menampilkan semuanya, dan ini ada sekian record berapa, ada di message ini, ada 16.201 record yang ditampilkan oleh script yang baru saja saya ketikkan dan saya run. Nah, ini adalah select bintang atau semua field dari skema tertentu dan tabel tertentu. Sekarang jika saya menggunakan where clause, saya tinggal menambahkan where, misalkan namanya adalah
Jalan Pajajaran misalkan ya. Kita akan ketikkan nama fieldnya. Jadi pilih semuanya dari skema publik, tabel tutorial JIS _ Jalan Bandung, di mana nama adalah petik-petik, disesuaikan di sini. Jalan Pajajaran harus sama, Jalan Pajajaran. Nah, biasanya untuk lebih tertibnya kita tambahkan semikolon di sini, karena nanti kalau kita menggunakan command line sebenarnya perlu titik koma atau semikolon ini. Kita run. Kenapa tidak muncul? Karena ini salah ya, Pajajaran. Pajajaran. Oke, kita run lagi. Nah, ini adalah Jalan Pajajaran yang muncul. Dan semua fieldnya muncul. Tapi bagaimana kalau saya pengen highway yang tipe primer atau jalan-jalan yang tipenya primer di Bandung itu jalan apa saja? Nah, kita bisa ganti ini menjadi highway. Ini kita ganti lagi jadi primer atau primary sesuai datanya dulu. Jadi baiknya kalian melihat isi dari tabel tersebut dulu, pelajari atau examine, dan barulah kalian mengetikkan script-script untuk mencari data atau memfilter data dari tabel tersebut. Kita coba run. Nah, ini ada semuanya. Ini ada keterangannya. 484 row. Oke, ini adalah semua data jalan primer di Bandung berdasarkan data OSM yang saya download di 2016 kalau nggak salah. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Highway-nya semuanya primer. Dan yang kanan-kanan ini tidak ada keterangannya, kita bisa menghilangkannya. Caranya bagaimana? Kalau tadi kita select semua field dengan select bintang, kita cukup memutuskan, misalkan saya hanya ingin menampilkan OSM ID dan nama jalannya saja, tapi tipenya yang lain-lain tidak saya tampilkan. Ini kita tinggal pilih, select bintangnya diganti, name, atau OSM ID dulu, dan name. Coba kita run lagi. Nah, dia hanya muncul OSM ID dan nama jalannya saja. Tapi kalau saya pengen urutannya di kanan, OSM ID-nya, name-nya di kiri, juga bisa. Kita tinggal merubah posisi select-nya ini. Jadi select name, OSM _ ID, lalu kita run lagi. Nah, seperti tadi, kita juga diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan, misalkan limit 100. Nah, dia hanya menampilkan row sebanyak 100 saja. Atau saya pengen lihat 10 saja deh. Tinggal limit 10. Dan kalau misalkan urutannya diganti lagi, misalkan order by OSM ID, limit 10. Nah, dia akan mengurutkan berdasarkan OSM ID-nya dari yang terkecil dulu menuju yang terbesar. Kalau misalkan kita rubah lagi, misalkan descending, dia akan mengurutkan dari yang besar dulu ke yang kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti prakteknya di ArcGIS juga sebenarnya lebih kurang sama. Mari kita lihat di video selanjutnya. Tapi sebelum itu, saya sampaikan juga apabila penyampaian saya ada yang keliru atau kurang tepat, teman-teman bisa memberikan koreksi di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.